Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Flashback tentang terbentuknya kota Heraktopia, di mana dulunya kota kecil yang sebagian besar tertutup pasir ini dibangun sebuah kolosium. Lalu sang raja yang bernama Alexander Heraktopia mengadakan kompetisi pertarungan, dan dia selalu jadi pemenang dalam 10.000 pertarungan. Berita itu pun segera menyebar ke seluruh benua, yang mengakibatkan kotanya kini menjadi lebih hidup dan kuat. Lanjut pada kelompok Orichalcum yang udah sampai di lokasi. Mereka kagum dengan patung sang raja di hadapannya. Apalagi kota pertarungan ini bakal banyak hiburan yang terjadi. Terbukti dari populernya profesi petarung di sini. Sebelum makin gak fokus kemana-mana, Broston kembali mengingatkan tujuan utama mereka kemari. Mereka segera bergegas mencari informasi, tapi entah mengapa orang-orang malah kelihatan menghindari. Rick pun ngide untuk mengajak mereka ke balai desa setempat, tapi gadis ini kelihatan gak suka dengan perlakuan Om Plontos. Rick mengancamnya. Broston segera mendekati dan bermaksud bertanya tentang informasi. Tapi si Plontos malah songong dan nekat menantangnya. Dan setelah diberi, Broston segera menginterogasi. Mereka memperlihatkan batu permata yang dimiliki dan berusaha menanyakan apakah mereka pernah melihat batu serupa di kota ini. Meski nggak asing, tapi keduanya masih belum teringat letak pasti permata itu. Lalu, rombongan parade turnamen Raja Tinju memecahkan konsentrasi obrolan serius mereka. Meski acaranya masih 2 bulan lagi, tapi acara penyambutan udah dipersiapkan dari sekarang. Rinat menanyakan kompetisi apa itu. Itu adalah sebuah turnamen untuk menentukan jawara petarung tinju, dan si Kelvin ini adalah juara bertahan 5 musim sebelumnya. Dan ketika sang jawara lewat, mereka baru teringat jika batu yang terpasang di sabuk pemenang nampaknya adalah batu sejenis yang mereka cari-cari. Dan benar aja, itu adalah permata Raja Kuning. Kelvin pun lanjut masuk ke dalam ruang latihan. Di dalam sana, kakek ini segera menghampiri dan meminta maaf karena telah merepotkan. Tapi bagi Kelvin, nggak masalah baginya karena mengikuti turnamen tinju adalah suatu hal penting baginya. Meskipun keadaannya sedang nggak baik-baik aja karena nggak ada lawan yang setara dengan dirinya. Lalu, Rick dan Rinette nampak menerobos dan mencoba mengutarakan maksudnya. Broston yang nggak sabaran langsung to the point meminta sabuk darinya. Kakek nggak terima dan menganggap mereka adalah perampok. Broston menjelaskan sekali lagi bahwa batu permata itu sebelumnya adalah milik salah satu kelompok mereka, dan mereka telah mencari batu itu bertahun-tahun lamanya. Mereka berjanji akan mengembalikan sabuknya dengan batu permata yang bernilai sama, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Sang kakek nggak percaya dengan penjelasan itu, tapi untungnya Kelvin yang dibekali penciuman tajam itu percaya terhadap ucapan mereka. Tapi karena sabuk itu adalah simbol kebanggaan dan amat berharga bagi kota Heraktopia, Kelvin punya syarat untuk mereka, yaitu menjadi salah satu peserta di turnamen Raja Tinju. Broston pun akhirnya luluh dan menyetujui syarat yang diajukan Kelvin. Sang kakek merasa marah karena seharusnya mereka diberi pelajaran dulu sebelum dibiarkan pergi. Tapi Kelvin punya alasan lain. Dia tahu jika mereka bukanlah orang sembarangan. Dia pun menjelaskan pada sang kakek. Dimulai dari Rinette yang lugu, tapi kekuatannya luar biasa. Lanjut ke si Om-Om polos yang kekuatan fisiknya di luar nurul. Dan si Orc yang paling kuat di antara ketiganya. Di luar gedung, mereka bertiga langsung berdiskusi untuk ikut turnamen itu. Rinette lanjut membacakan alurnya. Jadi, mereka harus melewati babak kualifikasi yang dibagi jadi 2 wilayah. Lanjut harus menang lagi di Liga Blok kualifikasi. Mereka pun segera membagi wilayah masing-masing. Tapi mereka malah khawatir apakah Broston bisa melewatinya seorang diri. Tapi rupanya Broston udah nyiapin pemandu untuk dirinya. Di lorong, Rinette menjelaskan jika Rick harus ikut tes dan memenuhi syarat sebagai petarung tinju lebih dulu. Berbeda dengan kemarin, di turnamen kali ini kemungkinan besar orang-orang kuat dari penjuru negeri akan ikut serta. Sampai di arena, Rick harus tes simulasi melawan petarung baru yang diacak. Dan lawannya kini adalah orang kuat yang telah memenangkan semua pertandingan di babak kualifikasi. Bukan menang atau kalah yang dicari, tapi ini hanya untuk mengukur kemampuan peserta. Dan lawannya adalah
Para penonton yang belum tahu selalu meremehkan Rick seperti biasa. Mereka berdua bingung kenapa keduanya bisa sampai di kota ini. Rick juga curiga, jangan-jangan kakak dan adik Angelica juga ikut ke sini. Tapi untungnya Angelica hanya seorang diri. Angelica udah harap-harap cemas karena di pertarungan sebelumnya dia hanya dipermalukan oleh Rick. Kini dia bertekad agar kejadian itu nggak terulang lagi. Dan saat pertarungan dimulai, Angelica merasa dirinya masih terlalu gugup dan berusaha menyerang Rick lagi. Tapi Angelica pun mulai sadar bahwa ini bukanlah kesalahannya. Rick kemudian mengakui jika itu adalah jurus baru yang dia kembangkan beberapa bulan yang lalu. Jurus ini dia fokuskan untuk membuat musuhnya kehilangan semangat bertarung dengan cara terus-terusan menjegalkan kaki saat sang musuh mencoba berdiri. Karena menurutnya cara ini efektif dan gak bakalan bikin musuh terluka. Angelica pun mencoba mencerna gimana cara Rick melakukan jurus super cepat yang bahkan gak bisa diantisipasi oleh petualang kelas 2 seperti dirinya. Dia pun ngide untuk menambah jarak agar nggak terjangkau oleh Rick. Tetapi sedikit kesulitan karena langkah ke depan Angelica, tapi Rick mencoba terus-terusan untuk menjegalnya. Dia memuji semangatnya yang gak surut sama sekali, hingga Rick berusaha serius untuk mengeluarkan tinju level 1. Tapi saat berjalan di lorong setelah selesai pertarungan, Rick nggak sabar untuk ikut babak penyisihan berikutnya. Tapi Angelica masih belum terima. Sambil menangis, dia menanyakan apa maksud Rick yang dianggap selalu mengikuti dan mempermalukannya. Nggak tega dengan ekspresinya, Rick yang panik lalu mengajaknya untuk makan bersama. Ini adalah kedai yang dikelola gadis yang mereka tolong sebelumnya. Rick pun berterima kasih karena udah dilayani secara maksimal. Namun ketika nggak melihat Broston dan dijelaskan jika dia ikut turnamen Liga Timur, ekspresi gadis ini pun berubah jadi kecewa. Angelica penasaran kenapa Rick ikut turnamen tinju ini. Dengan singkat Rick menjawab bahwa dia ingin jadi jawaranya. Angelica pun kemudian bercerita jika dia udah jadi petarung tinju sejak 4 bulan yang lalu. Rick heran, padahal Angelica adalah kesatria, tapi kok malah tertarik jadi petarung tinju yang jelas-jelas nggak bertarung dengan pedang. Entah apa alasannya, yang jelas Angelica ingin jadi jawara di turnamen Raja Tinju tahun ini. Tapi dia kaget saat tahu Rick juga ikut kompetisi di tahun ini juga. Meski mengakui kekuatan Rick amat di luar Nurul, tapi saat tahu babak penyisihan masih panjang, Angelica mengaku mustahil Rick bisa melewatinya. Dia pun menjelaskan jika syarat ikut turnamen tinju adalah: pertama, peserta harus memenangkan 40 pertandingan dalam 6 bulan terakhir. Angelica tahu jika bertarung dengan kekuatan penuh adalah hal berat, dan kemungkinan besar petarung hanya mampu melakukan 10 kali dalam sebulan. Masalahnya, kini waktu yang tersisa tinggal 1 minggu. Gak mungkin dong Rick mampu bertanding 40 kali dalam seminggu. Tapi nyatanya nggak masalah bagi Rick, dia akan mendaftarkan diri untuk bertanding 10 kali dalam sehari. Rick pun segera pergi ke loket untuk mendaftarkan diri. Dia diminta petugas untuk masuk ke aula B. Rick penasaran dengan lawannya. Petugas kemudian menjelaskan latar belakang sang lawan yang dirumorkan selalu curang karena pakai senjata. Tapi saat digeledah petugas, mereka nggak bisa membuktikan rumor itu sama sekali. Lanjut ke aula, mereka berdua coba menganalisis kekuatan masing-masing. Rumor itu benar adanya. Sang musuh segera mengeluarkan permata untuk jadi senjata. Dan tapi faktanya anggota tubuh pria itu yang rusak parah dan mengakibatkan batu permata yang disembunyikan terjatuh. Dia nggak percaya jurus yang bisa menghancurkan batu itu nggak mempan pada Rick. Rick pun segera memberinya nasihat dan balik menyerangnya dengan jurus tingkat 2. Semua penonton terlihat nggak percaya dan Rick dinyatakan sebagai pemenang di pertandingan pertama ini.
ここにいるのか。もうすぐ仕事だぞ、ギース。めんどくせえな。Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.